Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan kebutuhan air dari irigasi. Data-data yang dibutuhkan dari perhitungan ini adalah sama etanol dengan EO, lokasi pergantian lapisan air, dan curah hujan efektif. Kemudian koefisien tanamannya tergantung varian-varian yang kita gunakan hitungan. Nah, kita masuk di nilai ETO. Kita lihat dari perhitungan sebelumnya, kita pakai ini sama tarik sampai Desember ya. Kemudian E0 sama rumusnya 1,1 dari nilai etanol ya. Kemudian per lokasi sama kita pakai gunakan yang paling maksimal itu 3. Kemudian perganti lapisan air W berdasarkan KP01 itu pergantian lapisan air ini ya. Ini untuk dijadwalkan ini dia 50 mm atau setara dengan 3,3 mm per hari selama setengah bulanan ya. Jadi 3,3 berarti di sini 3,3 ya. Kemudian RE ya, ke RE padi otomatis kita pakai RE padi yang satuan milimeter per hari ya. Tinggal kita tarik garis sampai di Desember kedua. Oke. Nah, ini untuk koefisien tanaman. Koefisien tanaman ini tergantung jenis tanaman apa yang kita pakai ya. Di sini di KP 01 ini ya, varietasnya dari lembaga yang mengeluarkan FAO. Kita coba kasih contoh dari FAO ini varietas unggul selama 3 bulan ya. Ini 3 bulan dari nilainya ini koefisiennya kita input masuk di sini ya, ini. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilainya adalah koefisien dikali dengan EO, E0 ya, E0. Nah, berarti koefisien D ini kita kunci ya. Oke, sama dengan ini. Nah, kemudian kedua berarti ini naik ya. Oke, kita copy lagi, nanti ini turun, ini naik, kita copy lagi, ini ke koefisien ini oke. Kemudian ini ke 5, koefisien ini dikali dengan E0, dan yang terakhir koefisien 3 bulan dikali dengan E0. Nah, tinggal kita copy sampai Desember. Oke. Selanjutnya untuk baris ini penyiapan lahan, IR ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya ya. Penyiapan lahan ini dari ini kita tarik sampai di Desember. Nah, kemudian di baris yang IR kurang RE itu artinya adalah selisih antara pengolahan lahan dengan curah hujan efektif. Artinya ini adalah nilai yang harus disuplai dari irigasi. Karena misalnya ini 10,
kebutuhannya untuk pengelolaan 10, sedangkan curah hujan efektif yang ada pada periode ini cuma 1,2. Artinya selisih dari kebutuhan ini akan dipenuhi dari irigasi ya. Tapi jika misalnya curah hujan efektif ini lebih besar daripada kebutuhan pengolahan lahan ini, berarti nilainya sama dengan 0. Artinya tidak perlu ada supply lagi dari irigasi ya. Artinya kita pakai rumus if ini IR dikurang dengan curah hujan efektif jika dia lebih kecil dari 0 berarti 0. Tapi jika tidak berarti ini dikurangi dengan ini ya. Berarti untuk Januari periode pertama ini air yang dibutuhkan dari irigasi adalah 9,28 mm per hari ya. Kita kasih contoh, misalnya ini kebutuhan 10, berarti di sini cuma efektif cuman 1, berarti kurang, berarti kita coba dia lebih besar ya, misalnya 12. Nah berarti karena curah hujan sudah banyak sedang kebutuhan industri lebih sedikit, berarti yang dibutuhkan dari irigasi itu 0, tidak perlu ada supply lagi ya. Kemudian ini baris yang ke bawah ini berarti ini adalah kita konversi ke liter detik per hektar, berarti ini dikali dengan 0,116. Oke. Untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman ini sesuai dengan varietas yang kita tanam, ini yang unggulan selama 3 bulan, berarti kita punya 6 periode ya, 2 mingguan. Untuk kebutuhan periode ke-1 sampai ke-6 ini sama dengan kebutuhan irigasi dari pengolahan tanah. Jika kebutuhan di minggu ini lebih kecil dari curah hujan, berarti tidak dibutuhkan lagi supply dari irigasi. Jadi kita pakai if rumusnya itu C1 dikurangi RE ditambah P ditambah W itu lebih kecil dari 0 sama dengan 0. Tapi jika tidak berarti ini dikurangi ini ditambah P ditambah P ditambah W itu. Nah berarti ini kebutuhan untuk periode pertama. Kita konversi ke hektar ya. Nah berarti liter detik per hektar. Ini kebutuhannya ya. Kemudian kita copy ini ya rumusnya. Kita copy ini ke kemudian copy ya. Ini rumus kita copy lagi ke sini, berarti ini turun
Oke. Di periode keempat kita copy lagi, ini turun, kita copy, terus kita copy lagi yang ke 5, ini turun, koefisien ke 5, ini kita copy, terus yang terakhir jadi tinggal kita tarik ke Desember. Oke, ini kebutuhan air irigasi, suplai dari irigasi per periode ya untuk padi. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan air irigasi untuk palawija. Untuk perhitungan kebutuhan air irigasi untuk palawija, kita gunakan tabel sama ya, yang berbeda dengan padi adalah ini dengan W koefisien tanaman dengan nilai IR ya, ini yang baru berbeda ya, supaya kita masukkan nilai-nilainya itu masih sama dengan nilai ini. Kita tarik sampai Desember, kemudian nilai E0 sama ini kali 1,1, kemudian per lokasi masih sama, kita pakai nilai maksimal yang 3 sampai di Desember. Untuk pergantian lapisan air ini untuk palawija tidak ada, sedangkan curah hujan efektifnya ini kita ambil yang palawija punya ini, kita tarik sampai di ujung. Untuk koefisien tanaman ETC ini berdasarkan KP01. Ini harga-harga koefisien untuk kedelai, jagung dan lain-lain, ada dari FAO. Nilainya ini kita ambil contoh kedelai ya, kita input nilai-nilai koefisiennya ini selama 3 bulan. Ini untuk KC di periode pertama ETC ini koefisiennya 1 dikali dengan E0 ya, ini ya, berarti ini kita kunci ya, ini kunci, ini kita kunci ya. Oke, kita tarik sampai ujung sana, kemudian ini kita copy paste, kemudian karena periode kedua berarti koefisien kedua ya. Oke, kita tarik sampai di ujung. Periode terakhir oke. Selanjutnya kita lanjut ke suplai air irigasi untuk pengolahan tanah. Nilai IR ini kita dapat dari penyiapan lahan palawija ya. Ini kita tarik sampai di Desember. Kemudian ini sama sebelumnya perhitungan kebutuhan irigasi padi. Ini kita hitung berapa suplai irigasi untuk pengolahan tanah, seperti ya,
ini ya dikurang dengan RE itu lebih kecil 0 sama dengan 0. Jika tidak, berarti ini dikurang dengan ini ya. Kita tes apa rumus sudah betul. Kita coba kasih besar ini, coba 6. Oke, sudah cocok. Ini kemudian baris bawah ini kita konversi ke liter detik per hektar, berarti ini dikali 0,116. Oke, kita dapatkan kebutuhan air irigasi untuk pengolahan tanah. Kemudian kita menghitung kebutuhan air irigasi tiap periode pertumbuhan tanaman dari 1 sampai ke 6 dengan caranya seperti pada perhitungan padi, itu nilai koefisien tanaman ya. Jika nilai koefisien tanaman ini dikurangi curah hujan efektif ditambah dengan per lokasi itu kurang dari 0 sama dengan nilainya sama dengan 0. Tapi jika tidak, berarti itu adalah nilai koefisien tanaman dikurang curah hujan efektif ditambah dengan per lokasi ya. Kita dapatkan nilai kebutuhan untuk periode pertama, kemudian kita konversi ke liter detik per hektar ya, kali 1,6. Terus ini kemudian kita copy rumus ini ke periode berikutnya ya. Dan untuk koefisien tanaman diganti ke periode kedua ke bawah. Kita copy lagi untuk konversi periode kedua. Terus kita ya begitu seterusnya sampai periode bulan ketiga. Setelah kita copy sampai di Desember periode bulan kedua ya. Nah, inilah kita dapatkan kebutuhan air tiap periode. Demikianlah perhitungan kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi maupun palawija. Semoga video ini bermanfaat.